Rupanya tujuan Uwais latihan supaya ototnya kuat untuk menggendong ibunya ke Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Setelah ikhlas mewariskan pemahaman, mewariskan ilmu dan hikmah, maka setelah itu ikhlas membuahkan amal yang berkesinambungan berdasarkan ilmu yang dikumpulkan tadi, maka orangnya akan beramal secara rutinitas, secara berkesinambungan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang diharapkan dengan amal itu hanyalah wajah Allah, ridha Allah, tidak yang diharapkan selain pada itu. Dia tidak mengharapkan decak kagum dari manusia. Dia tidak mengharapkan pujian, popularitas dari manusia. Yang diharapkan hanya ridha Allah. Sebaliknya, ketika niatnya tidak ikhlas, dia beramal karena mengharapkan imbalan daripada manusia, simpatisan dari manusia, decak kagum dari manusia, maka ketika itu dia tidak dapatkan, maka dia akan berhenti beramal. Kita perhatikan, 5 tahun sekali banyak anak bangsa ini menjadi pemurah musiman. Pemurah musiman. Dia bagi-bagi duit, bagi-bagi baju kaos, bagi-bagi sembako. Apa tujuannya? Menarik simpatisan orang. Dan diharapkan pada saatnya nanti tanda gambarnya dicoblos, namanya dicontreng. Nah, ketika itu dia tidak dapatkan atau itu sudah selesai, maka dia akan berhenti jadi orang pemurah. Besok dia tidak bagi-bagi duit lagi. Besok dia tidak bagi baju kaos lagi. Malah bila perlu harta negara yang dia kuras. Ini akibat hatinya tidak bersih, hatinya tidak ikhlas, malah penuh dengan ambisius. Maka dia beramal angin-anginan, mut-mutan. Ketika musimnya dia beramal, tapi kalau tidak musimnya dia tidak akan beramal. Berbeda dengan orang yang ikhlas, yang mereka harapkan hanya ridha Allah, maka dia akan beramal secara berkesinambungan. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia popularitas ataupun tidak popularitas, dia tetap beramal. Maka jangan heran ada di antara hamba Allah ini tidak terkenal di atas bumi, tapi sangat populer dari atas langit. Di dunia dia tidak terkenal, dia biasa-biasa saja, malah dia termasuk yang lemah, dia termasuk yang cacat. Tapi ternyata di langit dia dikenal. Namanya Uwais Al-Qarni. Penuh badannya dengan sopak, penyakit sopak, belang-belang. Tapi ternyata hatinya bersih, hatinya bening. Di antaranya ditunjukkan dengan birrul walidainnya. Suatu kali ibunya meminta, "Nah, ada satu yang mau ibu minta." Nah, apa itu, Bu? Katakan saja. Selama ini setiap diminta oleh ibunya dikasih, setiap diminta ibunya dikasih. "Saya mau ke Mekah." "Ke Mekah, Bu?" "Iya." "Baik, siap. Nanti, Bu, ya." Padahal di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kehidupan yang tidak kaya. Apa yang dilakukan Uwais? Uwais membeli anak sapi. Membeli anak sapi untuk apa? Untuk kendaraan ke Mekah? Tidak. Kampungnya di Yaman ke Mekah itu ya ratusan kilometer. Apa yang dilakukan Uwais? Dia beli anak sapi, dia buat kandangnya di atas bukit. Setiap hari dia gendong anak sapi itu ke atas bukit. Ini kayak orang gila. Buat apa anak sapi digendong-gendong? Anak sapi makin besar, makin berat, dia gendong terus, dia gendong terus.
Oh, rupanya tujuan Uwais latihan supaya ototnya kuat untuk menggendong ibunya ke Mekah. Lalu pada hari H berangkatlah Uwais menggendong ibunya ke Mekah. Ternyata di negerinya dia tidak terkenal, orang biasa saja, tapi di langit dia terkenal, dikenal oleh malaikat. Kemudian Rasul memberitahukan kepada Umar, memberitahukan kepada Ali, wahai Umar, wahai Ali, nanti pada hari H itu nanti carilah Uwais Al-Qarni. Ciri-cirinya badannya penuh sopak, sekarang sudah sehat, tinggal di tengkuknya ini sedikit bekas penyakit sopak itu. Mintalah doa kepadanya, doanya diijabah oleh Allah, diaminkan oleh malaikat. Bayangkan saudara-saudara, orang sekelas Abu Bakar, orang sekelas Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Saking putihnya hatinya, saking ikhlasnya hatinya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, dengan ikhlasnya seseorang setelah dia mendapatkan pemahaman ilmu yang cukup, kemudian dia beramal secara berkesinambungan, karena memang tidak ada yang diharapkan melainkan wajah Allah. Wajah manusia bisa lapuk, perhatian manusia bisa luntur. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Al-Qasas surah 28 ayat 88. Segala sesuatu pasti binasa, perhatian manusia, simpatisan itu akan luntur semua, melainkan wajah Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diinginkan Allah, inilah yang mendapat penghargaan dari Allah, ibadah yang berkesinambungan. Meskipun ibadahnya tidak banyak, tapi rutinitas ini lebih berharga daripada ibadah banyak tapi angin-anginan, mut-mutan atau angin-angin ayam. Itu tidak bermutu bagi Allah. Biarlah amal sedikit tapi selalu berkesinambungan terus. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbal amali ilallahi ma dawama alaihi sahibuha wa in qal. Amal yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara rutin oleh pengamalnya, meskipun amalnya itu sedikit. Ternyata itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,